Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat KPU, KPU melayani. Bersama saya Asna di Bilik Bincang Milik KPU Kolaka Utara. Pemilih, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu komisioner KPU Kabupaten Kolaka Utara yang membidangi divisi hukum. Beliau adalah Bapak Sumardin Pere SH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita masuk ke isi podcast kita hari ini, alangkah baiknya Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu ke teman pemilih. Silakan. Nama saya Sumardin Pere, lahir di Lapai, anak bungsu dari 9 bersaudara. Kali ini saya juga ingin menceritakan bahwa sejak kelas 3 SD, ibu saya yang begitu saya sayang meninggal dunia. Kemudian kelas 5 SD, bapak saya meninggal dunia juga. Otomatis saya dalam menjalani hidup ini tinggal mengandalkan kasih sayang dari saudara-saudara yang lain, terkhusus kepada kakak saya, Ibu Maryam, yang sudah mengangkat saya seperti anak kandungnya sendiri. Kemudian ipar saya, Bapak Tahir Minggu Laede. Walau beliau hanya seorang ipar, tapi kasih sayangnya tidak kurang seperti ayah kandung. Mereka berdua lah yang banting tulang dalam menyekolahkan saya hingga saya mencapai posisi karir seperti saat ini. Masya Allah. Baik Pak, mungkin bisa ditambahkan lagi riwayat pendidikan. Oh iya, saya masuk di SD Negeri 2 Lapai, tamat itu tahun 1993. Kemudian lanjut di SMP Negeri 1 Laha Baru, tamat tahun 1996. Saya lanjut lagi di Kolaka, di SMA Negeri 3 Kolaka, selesai tahun 1999. Saya sempat menganggur sekitar 2 tahun. Nanti saya mendaftar ya di TNI Angkatan Darat, tapi Tuhan berkata lain, saya tidak lolos. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk di perguruan tinggi Universitas Sulawesi Tenggara pada tahun 2021, dan alhamdulillah mampu saya selesaikan di tahun 2006. Perjalanan yang panjang ya Pak. Iya. Tadinya cita-cita TNI, sekarang jadi komisioner KPU Kolaka Utara. Iya. Baik. Satu hal lagi sebelum saya masuk jadi komisioner di KPU Kolaka Utara ini tahun 2013, sebelumnya saya berprofesi sebagai pengacara. Itu saya terangkat di tahun 2009. Jadi tahun 2009 sampai 2013 itu saya di lawyer. Nanti 2009 sampai sekarang baru di komisioner. 2013 sampai sekarang. Insya Allah kalau selamat sampai 2023 bulan 6. Jadi tinggal 1,5 tahun lagi. Jadi itu karena Bapak sudah 2 periode, jadi tidak bisa lanjut lagi. Iya. Baik, kita lanjut Pak. Apa itu JDIH? Jadi JDIH itu singkatan dari Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Komisi Pemilihan Umum adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Baik, bisa mungkin dijelaskan terkait tentang dokumen hukum yang dimaksud? Iya, dokumen hukum yang dimaksud sini adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, jurisprudensi,
monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan. Iya, baik. Terus kemudian jenis dokumen produk hukum apa yang dikelola dalam JDIH ini? Jenis dokumen hukum yang dikelola dalam JDIH ini meliputi dokumen peraturan perundang-undangan, penetapan, dan dokumen lain yang penyebarannya sebagai berikut. Ini agak panjang ya, saya jabarkan sedikit. Itu yang pertama terkait tentang dokumen peraturan perundang-undangan yang meliputi undang-undang dan peraturan KPU. Kemudian dokumen penetapan meliputi keputusan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, serta keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU provinsi, dan Sekretaris KPU kabupaten kota. Kemudian yang terakhir yaitu dokumen non peraturan perundang-undangan. Itu berupa putusan pengadilan yang menempatkan KPU sebagai pihak yang berperkara, yang meliputi putusan pengadilan tata usaha negara, putusan pengadilan tinggi tata usaha negara, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, putusan Badan Pengawas Pemilu, dan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kemudian monografi hukum meliputi pengkajian hukum, artikel hukum, karya ilmiah di bidang hukum, jurnal hukum, naskah akademik, buku hukum, penelitian hukum, dan rancangan peraturan perundang-undangan. Serta yang terakhir naskah dinas, yaitu surat dinas dan surat edaran. Banyak-banyak. Iya, lumayan banyak. Setidaknya ini ada korelasinya antara ya, pekerjaan sebelumnya dengan yang saat ini. Iya, kalau korelasi pekerjaan saya sebelumnya dengan sekarang hampir sama, karena dua-duanya ini mengelola terkait tentang hukum juga. Betul. Jadi hanya seperti pindah kamar saja sesungguhnya. Pindah kamar satu dengan kamar kedua sama saja sebenarnya. Artinya untuk masalah-masalah yang ada itu bisa ditangani karena dasarnya memang dari sana. Iya, alhamdulillah. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah 8,5 tahun di KPU. Itu saya dipercayakan menjadi koordinator divisi hukum. Alhamdulillah dari 2013 sampai sekarang kita KPU Kabupaten Kolaka Utara tidak pernah ada laporan ke DKPP. Jadi kita seru laporan DKPP. Untuk itu sesutra alhamdulillah mampu kita pertahankan sampai sekarang. Salah satu prestasi ya Pak. Alhamdulillah. Mungkin teman pemilih di luar sana juga ingin mengetahui bagaimana sih mekanisme pengelolaan dokumen hukum di JDIH KPU. Ya, jadi mekanisme pengelolaan dokumen hukum berupa dokumen peraturan KPU, dokumen penetapan yang meliputi keputusan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, serta keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU provinsi, Sekretaris KPU kabupaten kota, meliputi penetapan, pengesahan, penyimpanan, dan publikasi melalui pengunggahan pada laman JDIH. Kemudian, apakah di semua satker KPU terdapat pengelola JDIH-nya Pak? Iya, jadi di semua satker KPU mulai KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kota itu dibentuk tim pengelola JDIH. Jadi ada tim pembina yang terdiri dari komisioner dan sekretaris, kemudian tim teknis dari staf bagian hukum, bisa juga dibantu dari staf bagian teknis yang lain. Baik Pak.
Kemudian seberapa pentingnya kah JDIH itu? Iya, kalau terkait tentang itu, keberadaan JDIH di lingkungan KPU mempunyai peran yang sangat penting. Hal ini sejalan dengan peraturan Presiden nomor 33 kalau saya tidak salah tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang telah tertata dan terselenggara dengan baik dalam satu jaringan nasional. Sangat penting arti dan perannya dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum pada khususnya dan pembangunan di bidang hukum serta sebagai bagian dari pembangunan nasional pada umumnya. Apalagi di zaman sekarang ini teknologi informasi dan komunikasi itu sudah lumayan pesat ya. Iya, betul sekali. Harus. Terus, jika teman pemilih ingin mengakses JDIH KPU, itu bisa kemana Pak? Ya, jadi bisa di download di Play Store JDIH KPU RI dan JDIH KPU Sultra. Atau mungkin ada link lain yang bisa di... Oh ya, ada. Tinggal diakses di link website di bawah ini. Baik. Terakhir mungkin Pak, apa yang ingin disampaikan terkait JDIH atau mungkin ada hal lain tentang hukum yang digunakan di KPU untuk teman pemilih? Untuk teman-teman pemilih khususnya masyarakat Kolaka Utara, mari tahapan pemilu sebentar lagi akan dimulai. Mari kita songsong dengan semangat, jadikan hukum sebagai panglima demi suksesnya pemilu 2024. Teman pemilih yang ingin mengakses JDIH dan media sosial KPU Kabupaten Kolaka Utara bisa mengakses di link berikut ini. Baiklah, itulah tadi isi dari podcast kita episode kali ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah mendorong perluasan jaringan akses informasi dan komunikasi dalam lingkup global, sehingga informasi dan komunikasi menjadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Untuk mendukung kebijakan reformasi birokrasi dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi, jaringan dokumentasi dan informasi hukum merupakan kepentingan nasional yang mutlak keberadaannya, terkhusus di KPU Kabupaten Kolaka Utara. Terima kasih teman pemilih, saya Wodi Sitiasna. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.